وبركاته. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Ki Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita? Sidik orang mana itu? Sidik-sidik aja dia. Ngajinya jangan loncat dong. Udah. Kemarin apa? Sifat yang ketiga yang wajib bagi para rasul, para nabi, yaitu sifat tabligh atau menyampaikan. Wajib para rasul alaihi wassalatu wassalam, dari mulai Nabi Allah Adam alaihi salam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mempunyai sifat yang sama, yaitu sifat tabligh, yaitu menyampaikan. Apa yang disampaikan Rasul? Yang disampaikan apa?
yang disampaikan oleh Rasul hukum yang 7. Apa isinya? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sah dan batal. Itu yang nyampein Rasul. Mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah. Ini kalau saya kerjakan sah atau enggak, ini batal atau enggak. Itulah yang disampaikan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sejak Nabi Allah Adam alaihi salam. Makanya sejak Nabi Adam sudah ada aturan. Apa aturan Nabi Adam? Wajib atau diharamkan bagi anak-anak Nabi Adam menikah saudara kandungnya. Haram menikahi saudara kandung. Nah sekarang kita nanya, emangnya ada yang nggak sekandung? Zaman Nabi Adam isinya berapa orang? Nabi Adam dan Hawa. Kemudian melahirkan lagi, kan sekandung semua kan? Kalau ukuran kita sekarang sekandung semua. Tapi zaman itu yang namanya sekandung itu yang lahirnya bareng gitu loh, itu sekandung. Nanti berikutnya lahir lagi sudah nggak dianggap sekandung, maka itu boleh kawin. Lahiran yang pertama kawin sama lahiran yang kedua. Nabi Adam alaihissalam melahirkan sampai 40 kali. Dan yang terakhir Nabi Allah Syis lahirnya sendirian, nggak pakai pasangan. Semua yang lahir-lahirnya berpasang-pasangan, pasangan. Tapi nanti ketika kawin nggak boleh sama pasangannya waktu lahir, harus kawinnya dengan saudara yang lainnya, disilang namanya. Jadi yang lahiran sekarang laki perempuan, lahiran kedua laki perempuan, terus disilang. Dan perkawinannya atas keputusan Nabi Adam. Kamu sama kamu, kamu sama kamu. Ini hukumnya Allah, wajib dipatuhi, haram dilanggar. Maka sejak zaman itu Nabi Allah Adam alaihissalam sudah tabligh, sudah menyampaikan hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tandanya apa? Nabi Adam seorang Rasul. Kalau zaman itu belum ada Rasul, maka belum ada aturan pasti. Maka Qabil dan Habil nggak disebut haram ketika Qabil pingin kepada saudara kandungnya. Qabil itu lahir dengan saudara kandungnya yang dia cantik. Qabilnya ganteng, pasangannya cantik. Nah, Habil kurang ganteng, pasangannya kurang cantik, maka disilang. Yang ganteng sama yang nggak cantik, begitu loh. Biar apa? Ya biar cocok anaknya maksudnya lah. Kalau jelek sama jelek ya begini, ini begini, jelek. Nah, Qabil nggak mau. Qabil maunya dengan, maka dihukumi haram. Kenapa? Sudah ada aturan dari Nabi Adam alaihissalam yang merupakan perintah Allah. Jadi tabligh itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Artinya sudah ada hukum wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah, mana sah, mana dan batal. Maka sudah ada zaman itu persembahan, namanya kalau sekarang kurban. Kalau sekarang kurbannya pakai apa? Kambing atau hewan, atau zaman itu kurbannya pakai sesuatu yang kemudian ditaruh di satu tempat. Kalau kemudian api datang menyambar, maka korbannya diterima. Kalau api enggak datang menyambar, korbannya tidak diterima. Maka korbannya Habil selalu diterima. Qabil tambah marah. Karena Qabil itu kalau ngasih persembahan seenaknya saja. Zaman itu sudah diajarkan oleh Nabi Adam bagaimana caranya bertani dan bagaimana caranya beternak. Habil seorang peternak, Qabil seorang
petani, maka Qabil menghasilkan sayuran, makanan, buah-buahan yang banyak. Habil menghasilkan hewan-hewan ternak yang segar-segar, susunya diminum oleh keluarganya. Jadi zaman itu bukan zaman purba. Kau kira zaman monyet. Kayak ceritanya siapa itu? Mudah-mudahan anak kita nggak terpengaruh sama cerita itu. Nabi Adam turun dengan segala ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Beliau tahu tentang segala cara, bagaimana tanaman, bagaimana kehidupan, bagaimana menjinakkan hewan, bagaimana punya pengetahuan. Dan Nabi Adam mengetahui seluruh bahasa di dunia, bukan cuma bahasa Arab doang taunya. Makanya Nabi Adam bahasa Cina bisa, bahasa Jawa juga bisa. Nggih monggo itu bisa. Saya kira nggak bisa Pak gitu. Saya kira yang bisa ente doang gitu. Nabi Adam juga bisa. Seluruh bahasa dimiliki Nabi Adam. Kemudian Habil mempersembahkan persembahannya yang paling istimewa, kambing yang gemuk, yang segar, yang Qabil sebaliknya, yang disiapkan sama Qabil sayur-sayuran yang bekas-bekas, yang udah hampir busuk-busuk, maka disiapkan sebagai persembahan. Kata Qabil apa? Kata Qabil, Tuhan nggak butuh makan, inilah ngapain dikasih yang seger-seger katanya. Yang butuh makan saya yang seger-seger, yang nggak seger, nah ini buat persembahan aja lah. Maka persembahannya nggak diterima. Sementara Habil persembahannya hewan yang bagus diterima oleh Allah. Makanya kamu sebagai pengingat, kalau datang korban jangan cari kambing yang kecil, kurus, harganya murah. Astagfirullahaladzim. Mau korban loh. Korban kok udah belinya sapi yang patungan, pakai nawar lagi. Nggak bisa kurang sapinya Pak. Mahal amat sih Pak. Ini mau korban buat Allah. Sepanjang hidup kita diberikan segalanya oleh Allah, giliran kita diperintahkan mengeluarkan sesuatu, kita pilih yang paling murah, yang paling jelek, yang paling diterima kira-kira. Ngimpi kali. Ya, jadi hukum wajib, sunnah, haram, makruh, mubah sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Begitu pula kepada nabi-nabi yang lainnya, semuanya menyampaikan hukum kepada umatnya. Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan hukum, Nabi Allah Idris alaihi salam menyampaikan hukum. Semua satu persatu nabi itu menyampaikan hukum kepada umatnya. Adapun dari Nabi Adam sampai Nabi Allah Idris, Nabi Adam, Idris, Nabi Adam, Nabi Idris, ini dua nabi ini dua rasul. Yang lainnya ada Nabi Syis, tapi nggak tercatat sebagai rasul yang harus kita hafalkan. Nabi Adam, Nabi Syis juga menjadi seorang nabi. Maka mereka menyampaikan hukum kepada umatnya, tapi tidak mengajak umatnya untuk masuk Islam. Kenapa? Karena belum ada orang kafir. Sejak Nabi Adam, Nabi Syis, Nabi Idris, belum ada orang kafir. Mulai meninggal Nabi Idris, umatnya mulai habis, sampai sahabat-sahabat Nabi Idris habis, maka mulai muncullah kekafiran. Mulai datang iblis membisikkan kepada mereka, kamu ngapain mencari seorang panutan? Gak usah cari panutan. Itu loh kuburnya sahabat-sahabat Nabi Idris. Kamu bikin tempat yang bagus, kamu pakai untuk sesembahan. Nah, mulai dibikin kubah, mulai bikin sajen di situ. Maka yang mereka minta ketika pulang dari situ dikabulkan. Ngomong sama orang lain, datang dikabulkan lagi, sampai muncul lupa mereka kepada Allah. Mereka menganggap rezeki datangnya dari kubur-kubur tersebut. Jadi mereka kafir, kekafirannya menyembah kuburan, mensyirikkan Allah dengan para arwah
Dianggap arwah-arwah itu yang kemudian memberikan kebutuhan mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Idris, nabi yang belum menyampaikan hukum tentang ajakan masuk agama Islam. Mulai Nabi Nuh alaihi salam, barulah Nabi Nuh mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena mulai rata kekafiran yang terjadi, mewabah kekafiran yang terjadi. Baru berapa generasi itu? Nabi Adam, Nabi Syis, Nabi Idris. Ini sampai ke Nabi Nuh ini, kalau kita mau bacakan nasabnya paling 7 generasi atau 8 generasi. Tapi satu generasinya umurnya 2000 tahun. Capek ngitungnya kamu. Berarti 5 generasi sama aja 10.000 tahun. Coba 10.000 tahun kehilangan pedoman. Kita dari zaman Nabi sampai sekarang 1.500 tahun udah mulai miring-miring jalannya. Ribut sono, ribut sini, nyalain sono, nyalain sini. Ini paling benar, itu yang nggak benar semua. Baru 1.500 coba zaman Nabi Adam. Maka pantas kalau mereka kehilangan kendali, kehilangan pedoman, hingga mereka tertipu dengan bujuk rayu setan yang kemudian mengikuti apa yang diperintahkan setan, sampai datang Nabi Nuh alaihissalam kembali mengingatkan, mengajak mereka untuk dakwah, untuk masuk ke dalam agama Islam, untuk bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh ini 950 tahun dakwahnya. Umurnya berapa? 1.700 tahun umur Nabi Nuh. Dakwahnya 950 tahun. Jadi kalau zaman itu 100 tahun mati itu masih balita. Nah, kalau kamu 100 tahun mati udah oh jangan. Ini bedanya generasi ya. Terus zaman Nabi Adam juga badannya gede Muhammad. Tingginya 30 meter, 60 hasta. 1 hasta itu setengah meter. Tingginya 60 meter. Lebarnya 3,5 meter. Lah iyalah, kalau tingginya 30 meter, lebar semeter, kayak dong, cor-coran dong, kayak ini dong, gimana ente? Tingginya 30 meter, lebarnya 3,5 meter. Masih kalah gede Nabi Adam sama umatnya Nabi Hud, Nabi Soleh, yaitu kaum Samud, yang mereka membangun rumah di dalam gua-gua. Katakan tingginya mereka 40 meter. Coba. Badannya lebih lebar dari mereka, hingga mereka mengaku kami umat paling kuat di dunia ini. Maka Allah datangkan azab kepada mereka karena ingkar kepada ajakan para nabi. Ini mulai dakwah tentang kekafiran pertama Nabi Allah Nuh. Maka Nabi Nuh di akhirat nanti disebut awalur rasul, rasul yang pertama. Nabi Adam kan juga rasul yang pertama. Maksudnya rasul yang pertama mengajak orang masuk Islam. Adapun Nabi Adam rasul, tapi menyampaikan hukum wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, dan belum menyampaikan ajakan masuk Islam. Jadi zaman Nabi Nuh juga disampaikan mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh. Karena tugasnya Rasul adalah tabligh, menyampaikan hukum tersebut. Sampai kepada nabi-nabi berikutnya, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Allah Ishak, Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Nabi Allah Syuaib, Nabi Allah
Ayub, kemudian Nabi Allah Yusuf, Yunus, terus sampai ke Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya para rasul menyampaikan hukum yang 7, yaitu menyampaikan mana yang haram, yang wajib, yang sunnah, yang makruh, dan yang mubah. Juga menyampaikan mana yang sah dan mana yang batal. Nabi Allah Musa dakwah juga lama. Nabi Allah Nabi Isa paling singkat sama Om Roy. Paling singkat Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit usia 33 tahun. Maka nanti semua manusia akan dibangkitkan di alam kubur, masuk ke surganya Allah dalam usia yang sama, yaitu usianya 33 tahun. Semua sama. Bapak kamu 33 tahun, kakek kamu 33 tahun, anak kamu 33. Sama semua. Jadi ke sana ahlan bro, wede. Simbah kamu usianya sama kamu. Ini mau jadi kawan apa simbah ini ente sama saya gitu. Ini berbeda dengan keadaan di dunia. Di dunia mereka berbeda umur, berbeda keadaan. Tapi di akhirat tidak ada perbedaan dalam fisik. Semua dijadikan sama, umurnya sama, dan tingginya juga sama. Berapa tingginya? Tingginya berapa? Setinggi Nabi Adam alaihis salam. Kenapa dibikin tinggi? Kenapa dibikin tinggi? Biar malaikat puas ngebukin kamu. Ketika nanti dimasukin ke neraka, malaikat nggak puas. Kalau kamu segini-gini nggak puas, cek mati ya. Gimana sih Allah gitu? Digedein sama Allah. Nah, pentung-tung lempar sana, pentung-tung lempar sini, terus begitu hingga siksaan itu mengena terus dirasakan oleh tiap-tiap manusia sampai nanti selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi semuanya tablek, tidak ada yang menyembunyikan ilmu pengetahuan. Lawannya dari tablek adalah mustahil. Para nabi itu kitman. Mustahil para nabi menyimpan ilmu pengetahuan. Mustahil para nabi tidak menyampaikan mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah. Itu mustahil. Sama kayak kita sekarang ini, kalau ada kiai, ada ustadz, ada perkara yang haram, dia diem saja nggak mengatakan itu haram. Hati-hati ente, dilaknat ente sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang tahu itu perkara wajib, dia diem saja nggak mengatakan itu wajib. Hati-hati. Maka ini mustahil terjadi pada para nabi. Semua nabi menyampaikan itu walaupun mereka harus mendapatkan permusuhan dari kaumnya. Seperti Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya yang kemudian sampai di penggal. Kenapa? Karena menyampaikan tablek bangsa hukum yang kemudian oleh raja-raja pada masa itu, hukum yang disampaikan para nabi ditolak, tidak diterima. Kenapa nggak diterima? Karena berlawanan dengan nafsu mereka. Mereka maunya minum arak, Nabi melarang minum arak. Mereka maunya zina, Nabi melarang zina. Mereka maunya makan-makan, Nabi perintah puasa. Mereka maunya mengumpulkan harta, Nabi perintah zakat. Nabi maunya adil dalam mengurus timbangan, mereka maunya mengurangi timbangan. Ini yang terjadi hingga tablignya para nabi selalu mendapatkan tantangan dari kaumnya.
Karena kaumnya pada masa itu tidak menginginkan atau tidak menyukai ajaran yang disampaikan oleh para nabi. Saya Nabi Nuh 950 tahun dakwah sampai akhirnya umatnya yang bosen dengar dakwahnya Nabi Nuh. Coba kalau ente jadi kiai, ente yang bosen, ente setahun aja ngajar di sini kok santrinya cuma 2, besok bulan depan cari masjid lain, nanti sono sepi masjidnya nggak ada orangnya. Nabi Nuh berapa tahun? 900, dapatnya orang berapa? Nah, dia mengatakan 8, anak cucu mantu, anak mantu 8 orang, anaknya 4, anaknya 3, yang 1 Kan'an itu kafir, anaknya 3, menantunya 3, Nabi Nuh dan istri beliau. Nah, lagi mengatakan 80 orang. Kalau 80 orang dibagi 950 tahun, berarti yang 10 tahun 1 orang. Yang 10 tahun bisa ente buka majelis taklim, 10 tahun santrinya cuman 1 orang, 10 tahun berikutnya naik 2 orang, Masya Allah. Kira-kira tutup majelisnya. Nabi Nuh nggak ada, sampai umatnya yang bosen mendengar dakwahnya Nabi Nuh, mendengar tablignya Nabi Nuh. Kata mereka apa? Udah Nuh, udah cukup. Kebanyakan ngomong ente Nuh. Kalau memang yang kamu katakan benar, coba turunkan azab untuk kami. Nah, mereka yang menantang. Maka Nabi Nuh ngadu kepada Allah. Apa kata Allah? Nuh, umatmu nggak akan nambah lagi. Tulisan di sana umat kamu cuma jumlahnya segitu, sudah nggak nambah lagi. Maka setelah diberitahu seperti itu, Nabi Nuh mohon kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah kami dan hancurkanlah mereka semua yang kafir. Maka turunlah banjir yang mematikan semua yang kafir. Tidak tersisa kecuali yang Allah jadikan iman tersebut. Jadi bukan Nabi Nuh yang bosan, bukan, tapi umatnya, kaumnya yang bosan dengar dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Terus nabi-nabi yang selainnya lagi juga demikian. Nabi Allah Yunus, beliau dakwah kepada kaumnya. Nabi Allah Isa, beliau dakwah kepada kaumnya, sampai kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang menyimpan ilmu pengetahuan. Zaman Nabi Yahya itu apa yang jadi permasalahan? Seorang raja Bani Israel pada masa itu ingin mengawini saudarinya. Ada yang mengatakan saudara iparnya. Artinya berarti ada saudara kandung dijadikan istri secara bersamaan. Kalau kita kan nggak boleh. Kalau mau ya cerai dulu, yang satu kawin sama kakaknya atau sama adiknya, atau nunggu mati baru turun ranjang atau naik ranjang. Jangan bareng-bareng di ranjang. Itu senangnya bareng-bareng di ranjang. Maka Nabi Yahya menentang perjodohan itu sampai terjadi pembunuhan, dan Nabi Yahya syahid sebagai nabi yang mempertahankan hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tablignya. Nabi menyampaikan tablignya kepada siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lagi kafatan linnas.
Nabi diperintah menyampaikan hukum wajib, haram, sunnah, makruh, mubah untuk seluruh manusia. Artinya sebelum Nabi Muhammad menyelesaikan dakwahnya selama 23 tahun, maka seluruh dunia sudah mendapatkan berita tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Seluruh dunia itu siapa saja? Para raja-raja. Karena yang disurati oleh Nabi adalah para raja. Lah kalau sahabatnya Nabi harus dakwah ke tiap-tiap orang sedunia, wah kapan selesainya? Ini cuma waktunya berapa? 23 tahun. Maka disampaikan dakwah itu ke semuanya, maka Nabi pesankan, datang min Rasulullah, min Muhammad Rasulullah. Surat ini datang dari Muhammad, utusan Allah. Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Maka Nabi katakan, aku utusan Allah datang kepada kalian begini. Maka kalian sebagai raja bertanggung jawab menyampaikan kepada kaum kamu. Kalau kaum kamu nggak mengerti ini, maka kamu yang akan diazab oleh Allah. Tugasnya itu. Jadi bukan nyampaikan ke tiap-tiap manusia, wah kelamaan. Cukup tokoh-tokohnya yang didatangi. Seperti waktu Nabi ke kota Thaif, yang didatangi adalah tokohnya, pemimpinnya. Nabi datang kepada mereka, disampaikan dakwah, disampaikan agama kepada mereka. Mereka menolak, kemudian Nabi pindah ke yang lainnya. Terus yang disampaikan adalah para pemimpin atau para raja-raja. Sampai kepada diantaranya Nabi menyampaikan surat kepada seorang raja di Roma. Persia dikirim, sampai diberitakan ke Aceh dikirim. Aceh sudah ada kerajaan pada masa itu, dan juga raja-raja yang lain sudah banyak di tanah Jawa ini. Di antaranya sampai surat ke Persia. Sampai di Persia, suratnya Nabi disobek-sobek oleh raja Persia. Maka kata Rasul apa? Kerajaannya akan disobek-sobek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Persia kerajaannya hancur, luluh lantah, nggak ada sisanya. Surat dikirim lagi ke Roma. Sampai Roma diterima oleh rajanya, dan surat itu dicium oleh rajanya, dimasukkan ke satu peti, disimpan, dan sampai sekarang terpelihara surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, maka Raja Roma tahu yang datang adalah, kalau nggak salah, Ammar bin Yasar datang, kemudian disampaikan, ditanya oleh Rasulullah, ditanya oleh Raja Roma, bagaimana ciri utusan kamu? Utusan Allah yang datang kepada kamu, diceritakan dia adalah orang biasa. Tiap hari pengikutnya bertambah, pengikutnya dari kalangan bawah. Orang-orang banyak yang membencinya dari orang-orang kalangan atas. Terus satu persatu dia menyayangi orang yatim, menyayangi para fakir, janda-janda dilindungi. Terus sampai kata raja tersebut, saya yakin Muhammad betul-betul utusan Allah. Maka dikumpulkanlah petinggi-petinggi Romawi, penduduk Romawi dikumpulkan oleh sang raja, dan disampaikan telah datang apa yang dijanjikan oleh Injil, yaitu Nabi akhir zaman. Maka dia adalah Nabi Muhammad yang telah datang ke kota Mekah, dan ini adalah utusannya, bla bla bla, sampai terus panjang lebar. Maka aku mengajak kalian semuanya untuk masuk ke dalam agama Islam. Apa kata kaumnya? Disorakin, wah pendeta gila, pendeta sinting, masa suruh pindah agama kita? Gak ada agama lain, agama hanya Bani Israel, agama hanya Nabi Isa. Maka sang pendeta itu akan disingkirkan oleh kaumnya. Tapi tiba-tiba dia katakan apa? Tunggu dulu sebentar,
aku hanya menguji kalian. Ternyata iman kalian masih kokoh kepada Yesus. Teruskan perjuangan. Nah, akhirnya nggak jadi ngajak. Dalam riwayat dikatakan dia iman sendirian. Riwayat lain mengatakan dia mati dalam keadaan kafir. Ini berbeda pendapat. Ada lagi Najasi di Afrika yang kemudian dia juga mengajak kepada kaumnya dan kaumnya menolak, tapi dia masuk Islam sendiri dan ketika wafat Nabi menyolatinya. Tandanya dia diterima Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak raja-raja yang kemudian masuk Islam, ada yang masuknya sendiri, ada yang masuknya mengajak kepada kaumnya, kepada umatnya. Ini tabligh dakwahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Seperti Nabi Allah Isa alaihi salam. Dalam Quran diceritakan pada surat Yasin bagaimana Nabi Isa alaihi salam menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya dan mengutus utusan Nabi Isa datang ke kota yang namanya Antioquia. Di mana Antioquia itu? Sekarang ini Yunani kalau nggak salah daerahnya. Diperintahkan menyampaikan kepada orang-orang Antioquia. Kan dikatakan apa? Dan diutuslah 2 orang utusan kepada seorang raja. Maka kedua utusan itu kemudian ditangkap oleh raja tersebut dan dijebloskan ke dalam penjara. Kenapa kok ditangkap? Karena dakwahnya 2 orang ini salah jalan. Apa salah jalannya? Wa jaa min aqsal madinati rajulu yas'a. Dalam surat Yasin ada kan itu? Ketika utusan Nabi Isa masuk ke kota Antioquia, maka disambut oleh beberapa orang yang kemudian beliau mulai berdakwah hingga mulai banyak orang yang tertarik dengan dakwahnya umat Nabi Isa atau utusan Nabi Isa. Sampai suatu hari dia melewati suatu pasar dan kemudian raja yang tinggal di Antioquia itu melewati pasar tersebut dan dia meneriaki raja itu, la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Maka didakwai raja itu dengan teriak-teriak di pasar. Raja nggak seneng dengan caranya orang itu. Kata raja, siapa itu? Itu orang baru pendatang. Raja tangkap, masukin penjara. Tangkap, masuk penjara. Nabi Isa menunggu kabar nih, kok orang diperintah nggak muncul-muncul, nggak ada kabarnya kemana. Dikirimlah utusan berikutnya namanya Sam'un dikatakan. Samson orang-orang ngomongnya. Itu utusan Nabi Allah Isa alaihissalam. Sekarang udah dibikinnya Samson tambahin Delilah. Samson and ada filmnya. Pernah nonton? Benyamin yang main. Maka Sam'un punya cara yang cerdas. Beliau kemudian mendekati masyarakat dan mengobati masyarakat dengan mukjizat yang ada pada dirinya, hingga banyak orang yang kemudian sembuh dan nama beliau kemudian terkenal di daerah tersebut sampai namanya terkenal kepada raja. Dan dia terus mendekati gimana caranya bisa menjadi orang dekatnya raja. Dia tidak menampakkan keislamannya, dia hanya menampakkan keahliannya, hingga semua orang tertarik, sampai raja pun tertarik, sampai dia diangkat sebagai salah satu pegawai di kerajaan tersebut, sampai dia punya akses untuk bisa komunikasi dengan raja. Terus dia tanya, raja, saya dengar dulu pernah ada 2 orang yang datang pengacau, kemudian kamu penjarakan. Iya betul, saya penjarakan. Kenapa raja?
Sumpek lihat mukanya saya, raja. Kalau undang-undang Indonesia pakainya hukum, pakainya pasal. Kalau kena pasal baru masuk penjara. Kalau nggak ada pasalnya dibikinin pasal. Hah? Yang penting masuk penjara. Kalau dulu nggak pakai pasal, kenapa? Seorang raja tangkep masuk penjara, kenapa? Gua maunya begitu ya raja. Udah nggak pakai kesalahan. Kata Samson apa? Lambok ya ditanya raja, dia itu mau ngapain? Saya dengar dia itu utusannya Nabi Isa. Terus kenapa? Oh kalau utusan Nabi pasti dia hebat pasti. Maka dipanggillah dua orang itu atas rekomendasi dari Samson. Panggil, tanya sama sang raja, kamu dari mana? Oh saya dari negeri utusan Nabi Allah Isa alaihissalam. Mau ngapain kamu kemari? Saya diperintah Nabi Isa untuk menyampaikan dakwah kepada manusia, untuk menyembahnya kepada Allah dan mengakui Isa utusan Allah, bla 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 semua. Maka yang nuntun nanya itu Sam'unnya, bukan rajanya. Kalau memang kamu utusan Rasul, punya bukti apa kamu? Kata utusan yang dua tadi, kamu pengennya apa? Maka Sam'un bisikin rajanya, raja, perlu dites raja ini. Gimana? Kan raja punya anak yang sakit, yang nggak bisa disembuhkan. Coba bawa kemari, barangkali sembuh raja. Oh iya. Maka diambil anaknya, yang kemudian didatang ke situ dan disentuh oleh kedua orang tersebut, kemudian sembuh anak tersebut. Yang masa itu belum ada orang bisa menyembuhkan penyakit. Terus, oh iya sembuh, hebat ini. Kata Sam'un apa? Belum cukup raja. Sam'un yang ngomong ini, tes lagi raja, apalagi ente kan juga punya anak yang sudah mati, bangkitkan raja pakai dia. Oh betul-betul, diajak ke tempat anak yang sudah mati. Maka ketika anak itu dibaringkan, maka dipanggillah dua orang tadi. Maka dua orang tadi bermohon kepada Allah dan Sam'un pun mohon kepada Allah. Maka tiga orang doa, ya Allah hidupkanlah anak ini dengan mukjizat kami, keberkahan Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah bangkitkan orang tersebut. Dia peluk ayahnya langsung. Ketika dipeluk, dia lihat dua orang yang tadi. Ayah saya di sana disiksa, mendapatkan azab yang pedih, tapi alhamdulillah saya ditolong ayah oleh tiga orang. Siapa tiga orang? Ini yang dua ini ayah menolong saya. Yang satu mana? Lah ini yang satu ayah. Oh kamu komplotannya juga. Sampai akhirnya Sam'un ketahuan kalau dia bagian dari utusan juga Nabi Allah Isa alaihissalam. Karena anaknya itu jadi saksi, maka dalam riwayat raja tersebut bersama umatnya kemudian masuk agama Islam. Ini cara dakwah namanya. Apa kata Sam'un kepada dua orang tadi? Ente kalau dakwah jangan buru-buru. Gak bisa orang lewat raja, hei raja masuk Islam, gak bisa cara begitu. Itu sama saja kamu ada seorang bayi yang kamu miliki, kamu pingin bayi itu cepat besar, kamu suapin pakai nasi, pakai bakwan, pakai miso, pakai jengkol, bukan gede malah mati. Kalau anak masih kecil ya makannya bubur dulu. Kalau makan bubur lama gedenya, ya lama nggak apa-apa, memang butuh apa? Proses. Makanya dalam riwayat diceritakan Allah menjadikan langit bumi dalam 6 hari. Artinya bumi langit diciptakan dalam 6 hari untuk menunjukkan apa? Segala sesuatu butuh proses gitu. Jadi para nabi pun mereka orang-orang yang bersabar untuk menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya masing-masing. Dan tidak ada satu nabi pun
yang menyimpan ilmu pengetahuan. Maka ini harus kita ingatkan, jangan sampai ada seorang mubaligh, ada seorang kiai yang kemudian dia menyimpan ilmu pengetahuan. Ini yang sering yang disimpan apa? Ilmu tentang yang kita ajarkan ini sering kali disimpan. Nggak usah ngaji tauhid, yang penting langsung sholat aja, yakin sama Allah. Ini sering kali ini. Sama kayak apa? Orang sekarang ngajarin ilmu tajwid, baca Al-Quran, udah langsung aja abatasa, nggak usah pakai aleba tak kelamaan. Ini bahaya, ini menghilangkan satu tahapan belajar mengajar, mengenal tentang makharijul huruf, mana a, di mana ba, di mana ta. Ini tempatnya ghain, bot, pok. Tempatnya harus tahu. Maka termasuk menyimpan pengetahuan apabila dia tidak mengajarkan ini. Ilmu tauhid seringkali ditinggalkan, dianggap ilmu yang bukan satu kewajiban untuk diajarkan. Yang paling sering lagi apa? Pengetahuan tentang anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sering. Hati-hati ini. Banyak kiai tidak banyak menceritakan bagaimana kewajiban kita mencintai anak cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Takut saingan. Kiainya nggak laku lagi. Kalau semua saya suruh cinta sama Habib, yang cinta sama saya siapa nanti? Nah, kalau semuanya ke Habib, yang mau ke saya siapa nanti? Nah, ini sering kali hingga di satu daerah ada kiai, ada ulama, tapi orang situ nggak ngerti yang namanya Habib. Ini bahaya kiainya, hati-hati ini. Ancam oleh Allah. Bagaimana perintahnya? Diperintah dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adibu auladakum salasa. Ajarkan kepada anak kamu 3 perkara. Apa? Sama hubbu nabiyikum. Ajarkan kepada mereka cinta kepada nabimu. Kemudian cinta kepada keturunannya. Kemudian wa qiraatil Qur'an. Dan ajarkan tentang Al-Qur'an. Diajarkan cinta kepada Rasul, ajarkan cinta kepada keluarganya Rasul, tapi ini nggak banyak diajarkan. Coba ketika para sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang sahabat inginkan? Sahabat ingin memberikan hadiah kepada Rasul, sahabat ingin memberikan cintanya kepada Rasul, sahabat ingin memberikan rasa baktinya kepada Rasul, hingga bertanya, ya Rasulullah, apa yang bisa kami perbuat untuk membuat kamu senang sebagai rasa terima kasih kami kepada engkau ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Qul, langsung turun firman dari Allah, qul, katakan kepada mereka Muhammad, la as'alukum alaihi ajro, aku diutus oleh Allah bukan untuk meminta upah kepada kalian. Semua nabi begitu. Tidak ada satupun nabi yang tabligh meminta upah kepada kaumnya, enggak ada. Apa kata Rasul? Bal apa? Qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba. Kecuali kalau kamu ingin ngasih sesuatu kepada aku, yang pemberian kamu itu akan diridhoi oleh Allah, maka kata Rasul apa? Cintai keluargaku, perhatikan keluargaku. Setelah kematian Rasul, maka sahabat semua mengurus kehidupan keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana istri-istri beliau, bagaimana anak-anak beliau, bagaimana cucu-cucu beliau, terus sampai generasi ke generasi terus.
Nah, kemudian ada kelompok-kelompok yang kemudian tidak menyukai kejadian ini, membuat fitnah. Yang kemudian fitnah tersebut menimpa keluarga Rasulullah hingga keluarga Rasulullah dibantai dimanapun dia berada, dicari hingga lari ke sana, lari kemari, hingga di tiap-tiap masjid diperintahkan mencaci keluarganya Rasulullah. Coba, terjadi zaman itu nih fitnah. Sekelompok orang yang kemudian memutar balik fakta, menceritakan hal-hal yang sebaliknya. Kemudian datanglah Allah datangkan imam-imam yang lurus, pemimpin yang adil, yang kemudian mengembalikan kembali kemuliaan keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap khutbah Jumat dicaci, diganti cacian-cacian itu dengan doa kepada para sahabat-sahabatnya Rasulullah, keluarganya Rasulullah, dan ditutup dengan doa diambil dari sebuah ayat Al-Quran. Ini kemudian berjalan sampai kepada kita sekarang ini dan tidak dirubah lagi. Yang dirubah, yang tidak banyak disampaikan sekarang ini adalah bagaimana mengajarkan kepada umat Islam seluruhnya bagaimana cinta kepada anak cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau sampai kamu sembunyikan karena di hati kamu ada hasud, tidak senang, kamu terkena orang-orang yang kitman ilmu pengetahuan. Menyampaikan sesuatu hukum itu wajib hukumnya, menyimpan suatu hukum haram hukumnya. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada anak cucu Rasulullah hukumnya wajib. Coba, kalau sampai kamu nggak kenal, nggak ngerti, waduh, ini kalau di situ ada kiai dan dia tahu tapi kamu nggak tahu, maka kiai itu yang mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tabligh yang wajib kita ketahui, wajib kita imani. Semua nabi menyampaikan ini. Hingga kata Rasul apa? Ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku itu seperti nabi-nabi Bani Israel. Umat kita setelahnya Rasulullah itu tidak ada nabi lagi, yang ada siapa? Yang ada apa? Ulama. Yang ada pewarisnya para rasul. Maka pewarisnya para rasul ini juga menyampaikan hukum yang 7 tadi. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Kiai ke kiai terus mereka menyampaikan hukum yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Makanya umatnya Rasulullah harus menyampaikan apa yang sebagaimana hukum yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sekali-kali menyembunyikan pengetahuan. Kalau kita menyimpan pengetahuan, artinya kita terputus dari pewarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita sampaikan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau itu manis, mau itu pahit. Resikonya apa? Dibunuh, resikonya dipenjara, diusir, dikecilkan, dibully. Itu resiko sudah zaman dulu begitu. Gak cuma resikonya para ulama, para nabi itu resikonya sama. Kenapa? Karena menyampaikan sesuatu yang para pemimpin itu gak menyukainya, yang merasa mengganggu jalannya kesenangan para pemimpin, mengganggu programnya para pemimpin, sampai dianggap agama adalah candu, harus dihilangkan. Wah, ini paling bahaya lagi ya.
Ini resiko harus diterima sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa apabila kalian melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangan kalian, kalau nggak bisa pakai lisan kalian, kalau nggak bisa lagi lewat hati kalian. Jangan sampai kita diam saja, apalagi menyimpan pengetahuan, membiarkan umat dalam keadaan bodoh hingga dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti ada umat yang diazab oleh Allah, yang disidang oleh Allah, dan dia dinyatakan salah, lalu dia nuntut, ya Allah, zaman itu Kiai Fulan itu yang masuk surga itu hidup bersama saya ya Allah, tapi dia nggak mengajarkan apapun kepada saya ya Allah. Maka dipanggil, Pak Kiai, Pak Kiai, jangan buru-buru masuk surga Pak Kiai, ini dulu Pak Kiai. Betul kamu hidup sama ini? Betul ya Allah. Kamu simpan pengetahuan? Diem saja, nggak ada yang mau ngaji ya Allah. Udah kamu sampaikan? Belum ya Allah. Bareng kamu. Hati-hati, jangan dikira terus, kalau saya simpan pengetahuan, saya ibadah sendiri, saya selamat, saya masuk surga, yang lain neraka. Nggak bisa. Kamu bareng bersama mereka ke dalam nerakanya Allah. Kenapa? Karena gara-gara kamu orang lain masuk neraka. Kamu yang punya pengetahuan, kamu simpan pengetahuan tersebut. Ini sebagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan. Maka hati-hati ini ya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuka hati kita, diluaskan hati kita, dan kita dipertemukan dengan ulama-ulama yang terus mengajarkan kepada kita semua hukum-hukum yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyimpan ilmu kepada kita hingga kita bisa menjalankan apapun sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan Allah panjangkan usia kita sampai ke dalam bulan Ramadan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarafna bi anana katarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna wa tub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa kulli dhi mahabbah jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi wa alihi wa sahbihi dada tansi suhbi walhamdulil ilahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.